Tapi gue menghargai ya, mereka datang ke fans, itu gue menghargai. John juga, John Hartman. Tapi kemudian dia mengatakan, kalau gue nggak salah nih ya, dia begini kan. Dia kan mau ngomong wasit kan, nggak mungkin ngomongin tukang parkir di sini gini kan. Pasti wasit kan. Dan pasti karena dia ngomong wasit ini nggak adil lah menurut dia. Tapi kita tanya ke diri kita mainnya sudah bagus belum? Sudah oke banget belum? Sehingga kita bisa, aha, emang wasitnya nggak bener nih? Nggak juga. Waktu di Piala Asia Senior, Piala Asia U23 itu nggak ada fans, semua kalah menang ada di belakang. Karena kita tahu mereka udah fight dengan baik, sudah memberikan yang terbaik, baik pelatih maupun juga pemain, semua satu kesatuan. Nah itu yang mahal, nah itu yang nggak dimiliki oleh timnas saat ini. Yo, bertemu lagi dengan gua Dendi Priyanto di podcast Ruang Bola, podcast paling berani, kritis dan mendalam soal sepak bola Indonesia hingga sepak bola mancanegara. Dan gua nggak sendirian, bersama dengan my partner in crime, Indro yang bukan warkop. dan kita di Ruang Bola, di podcast paling berani dan kritis ini se-Indonesia Raya ini ya, kita mendatangkan seorang yang kalau dia ada di kursi panas ini, di podcast Ruang Bola ini, maka sepak bola Indonesia sedang gonjang-ganjing. Tidak Setuju baik-baik nggak? saja. Tidak baik-baik saja. Kita sambut bareng-bareng. Bung Harpa. Halo, terima kasih sudah diundang. Bener gak Bung? Sepak bola kita sedang tidak baik-baik saja. Gue nggak tahu kenapa ya, kalau lagi ada masalah gue diundang di mana-mana. Pengennya tuh kalau lagi ada peresmian gedung atau enggak ada Peletakan batu pertama. peletakan batu pertama, gunting pita. Ini selalu kalau ada persoalan gue diundang gitu. Jadi kesana kayak tukang bersih-bersih, tapi ya nggak apa-apa lah. Apa tadi pertanyaannya dulu? Kita lagi nggak baik-baik saja nih sepak bola Indonesia. Gunting pita sepak bola Indonesia lah. Kadang gue gini ya, kalau lagi di mana-mana gitu ya, ketemu orang lah, nyapa gitu ya, terus gue suka ngobrol kan, jadi bukan gimana-gimana, Bung gimana Bung, dia kan selalu nanya gitu kan. Nggak, coba menurut abang, menurut mas gimana gitu. Kacau bang, ya udah lu ngapain nanya, lu udah tahu. Nggak, kenapa gue mau kayak gitu, supaya jangan gue merasa apa ya, terlalu myself centris gitu. Kadang-kadang kan pengen juga kita brainstorming dengan apa ya, sampling dengan opini-opini masyarakat yang biasanya itu spontan dan menjadi prioritas di pikiran dia. Pasti itu pertama yang paling menggugah dia, menjadi keresahan dia, diungkapin tuh. Iya Bung, kenapa gini-gini? Oh gini-gini ya, atau kebalikannya. Bagus ya Bung, sekarang gini-gini gitu. Nah jadi kesimpulannya dari semua yang gua ngobrol dengan teman-teman, dengan orang pada umumnya, fans ya, mereka sangat kecewa dengan situasi terakhir. Sangat kecewa dengan Sangat kecewa. situasi terakhir. Nah, situasi terakhir Bung kan ada di Jalan Besar. Iya. Ketika Indonesia diluluh lantakan oleh Singapura. Sebenarnya sih Vietnam nggak- dulu. Sebenarnya sih di jalan Gua akan menyebut diluluh lantakan karena kita dikembalikan ke bumi. Gua akan stay dengan omongan gua. Jika diluluh lantakan ke bumi dan kita harus Iya. menerima bahwa kita tim yang masih ceketer di level Asia. Iya kan? Iya, makanya waktu pemain Vietnam gini, gue bilang sama temen gue, ya udah mau ngomong apa, gue bilang. Memang dia juara Vietnam tuh 3 kali kalau nggak salah ya. 3 kali, kita belum pernah ya memang. Kita kalau kayak jadi dia, buset lebih sombong lagi mungkin. Iya. Ya kan? Intinya muncul lagi, Intinya Ben. muncul lagi. Makanya ya benar bahwa kita itu sangat kecewa, bahkan gagal di tangan negara yang dulu kalau kata mantan Presiden Soeharto siapa ya, seperti titik merah kan. Ya kan kita selalu nganggap remeh mereka gitu. Iya, Dari segi penduduk, dari segi pulau bahwa negara luasnya. Bahkan di sana itu kemarin gue baru ngobrol. Jadi gue tuh nongkrong di depan stadion Jalan Besar itu di gate 2 yang Supporter Way, di situ ada kafe. Jadi setelah pertandingan itu ketemu mungkin kalau nanti bisa di-insert fotonya gue kasih ya. Jadi ngobrol sama fans Singapura. Dia tuh cerita di Singapura itu orang tidak antusias jadi pemain bola. Oh. Why? Karena duitnya kecil. Karena dan berapa lama orang main bola? Gue tanya. Iya sih, berapa 30. Below 40 lah ya, udah Enggak, selesai maksudnya lah. berapa tahun? Oh, berapa tahun? Paling Iya. 15. Yes. Maksimum 20, maksimum. Anggaplah dia main bola dari umur 16 tahun, 26,
36 selesai. 36. 20 tahun. Nah, kalau lu jadi plumber di sana atau apapun itu pekerjaan itu, gaji $2.000-3.000. Lu bisa sampai 60 tahun. Bahkan kalau yang waiter-waiter itu kan yang udah tua-tua tuh masih kerja juga. Jadi apalagi orang Singapura kan sangat pragmatis ya, sangat pragmatis lah. Jadi pesepak bola lu peaknya mungkin 10 tahun, 15 tahun maksimum. Maksimum lagi untuk main 20 tahun. Karena umur 16 tahun kan 17 mungkin kontraknya masih kecil, apalagi di Singapura. Jadi itu bukan menjadi tujuan yang menarik, yang seksi di sana. Dengan penduduk kecil, kemudian animo sepak bola sekecil itu, apalagi pulau sekecil itu, penduduk sedikit, tapi lu bisa juara 3 kali gue bilang. No, 4 kali katanya. Serius, itu benar-benar terjadi seperti itu. Gue sampai lupa kan, gue pikir 3 kali. No, brother 4 kali katanya. Buset, dalam hati gue 4 kali gitu. Jadi kalau dibilang kita nggak kecewa, aneh menurut gue. Dan orang yang meremehkan Piala AFF, menurut gue tuh membohongi diri sendiri. Come on lah. Dibilang biar ciki lah atau apa. Hati kecil kita nggak mau kita juara AFF, nggak mungkin. Nggak mungkin. Cuman kita mendinai. Tapi nggak tahu kenapa memang kita selalu apes gini loh. Sebenarnya 2024 lalu, edisi sebelumnya, kalau kita serius mungkin kita bisa. Tapi kan kemudian waktu itu kita lagi overwhelming karena mau nyambut Australia bulan Februari. Akhirnya pun dengan segala situasi yang diturunkan juga U22 loh. U2 bukan U23. Harkan Kakak lalu siapa lagi tuh. Pokoknya muda-muda lah. Sehingga akhirnya kita nggak peduli waktu itu. Jadi saat kita mungkin waktu itu bisa kalau kita serius, tapi karena kita punya prioritas yang lain, jadi kita abaikan gitu. Jadi nggak tahu kenapa nih mas selalu apes kita. Nah tapi kalau tahun ini kan sebenarnya kita udah ngebet banget kan. Iya. Squadnya juga udah the most yang paling bagus lah sepanjang sejarah. Not even lolos ke semifinal. Dengan permainan yang sangat buruk. Nah, Di jadi kalau grup ya. di grup bermain sangat buruk kecuali mainnya bagus, apes, dikerjain wasit, terus mungkin ada cedera pemain. Jadi kalau nggak kecewa, aneh menurut gua. Nah, oke. Kecewaan. Bung Harpai, ada info A1 nggak usai kekecewaan ini yang terjadi di tubuh timnas Indonesia? John Herdman atau? Ya, gua nggak tahu lah apa yang terjadi di dalam. Tapi pastinya harusnya mereka kecewa juga. Kalau mereka nggak kecewa kan aneh, nggak selaras dong. Kok fansnya kecewa, mereka nggak kecewa. Cuman yang jadi yang jadi pertimbangan gua adalah kenapa permainan kita semakin lama semakin turun. Gitu. Turunnya itu bukan soal hanya praktikal di lapangan. Contoh reaksi emosional tiap pemain itu jadi berubah. Tom Hai jadi sering marah-marah. Ke fans juga gitu, bukan hanya ke sama pemain Singapura waktu itu kan, ke fans juga gitu. Dia kan kalau gua nggak salah pas dia datang tapi gua menghargai ya, mereka datang ke fans itu gua menghargai. John juga, John Herdman. Tapi kemudian dia mengatakan kalau gua nggak salah nih ya, dia begini kan. Dia kan mau ngomong wasit kan, nggak mungkin ngomongin tukang parkir ini gini kan. Pasti wasit kan. Dan pasti dia ngomong wasit ini nggak adil lah menurut dia. Tapi kita tanya ke diri kita mainnya sudah bagus belum? Sudah oke banget belum? Sehingga kita bisa, emang wasitnya nggak bener nih. Nggak juga. Kita sendiri bikin blunder. Ada peluang kita nggak manfaatkan. Pergantian pemain yang harusnya kita masukin pemain yang lebih agresif baru dilakukan menit 70-an. Beckham baru menit 80-an. Iya. Pemilihan pemain menurut gua banyak yang fail. Pemain-pemain yang udah dibuang Sintayong yang memang terbukti tidak works dipanggil lagi. Kayak misalnya Mark Lok, Sadil, Eliano. Dan gak jalan. Artinya apa? Versi yang terbarunya ini bukan hanya gak ada tapi mundur. Karena kan jangan kayak pejabat di sebuah negara kan, apa yang jelek, apa yang bagus di masa lalu diganti, yang jelek malah diambil lagi gitu, kayak nggak mau terima gitu. Oh, namanya Indonesia. Konoha. Ya kan, maksudnya berkas itu kan harusnya kan dia pelajarin kan. Oh ini memang kenapa ini nggak dipanggil? Ini kan bukannya bagus misalnya. Oh di klub dia oke nih. Kayak Nadeo tuh di klub bagus. Di klub, makanya, nah ini gue bisa buktikan argumennya. Makanya Sintayong di Persija mau ambil dia kan. Karena di klub oke. Tapi di timnas mentalitasnya Sintayong melihat itu tidak bagus. Makanya dia tuh main terakhir kalau gue nggak salah pas lawan Irak di Basrah yang kita kalah 5-1. 5 shot on goal, 5 kebobolan. Dia udah langsung ngebaca, oh nih pemain nggak tahan pressure di timnas. Habis itu kan Hernando Ari. Secara postur mungkin nggak terlalu tinggi,
mungkin juga nggak mengkilap secara nama, tapi dia bisa ngelihat nih, ini pemain punya mentalitas. Gue ngeliat sendiri waktu di Midin pas kita menang 3-0. Kalau gue nggak salah dia dislocate shoulder atau apa gitu, itu dia masih tetap main. Gue ngeliat sendiri, dia kayak komunikasi sama Yu Jayun, tapi dia bilang main terus. Oh, Ronaldo main terus. Gue ngeliat di situ komunikasi itu. Artinya dalam melihat pemain, John Hartman sendiri banyak failnya. Termasuk menurut gue ya, dari awal gue udah menyuarakan ini, kayak Ricky Kambuaya yang menurut gue punya profil pemain yang sangat unik, yang sangat jarang, seperti Tom Hai kan, tapi nggak diganti, nggak dipanggil. Sehingga ketika Tom Hai dibaca dengan baik oleh Vietnam, permainannya dimatikan, selesai itu barang. Demikian juga ada Malis menurut gue ya. Dia mentalitasnya bagus, finishingnya oke, bertahannya oke di Persib Bandung, nggak dipanggil juga. Kita kehilangan pemain-pemain yang kok kayaknya ini bagus tapi kok nggak dipanggil. Walaupun tuh hak dia ya, gue tahu. Cuman kan kayak Ricky Kambuaya itu nggak pernah dipanggil sama sekali loh dalam 4 pertandingan friendly match. Menurut gue dia salah satu pemain Indonesia yang bagus gitu. Jadi dari memahami karakter pemainnya sendiri aja menurut gue dia agak banyak failnya. Nah itu dulu deh. Nah itu berarti kalau misalnya dilihat dari John Hartman sendiri, ini kan banyak yang bilang ini proses, dia baru beberapa bulan gitu. Kalau lu ngelihat sendiri gimana, mengapa ini? Apakah memang ini proses menuju lebih baik atau proses lebih jatuh lagi? Gini ya, orang bilang jangan banding-bandingkan. Gue bilang gue nggak apa-apa gue bandingin. Emang kenapa? Ada yang larang bandingin kan? Kita kan lihat orang pasti selalu bandingin kan Sintayong kan. Sintayong itu waktu datang pemain nendang ke kiri, bolanya ke atas. Ya gue inget itu game-game itu. Yang latihannya suram, segala macam, ya kan. Bedakan lu ngebangun rumah yang ibaratnya tiangnya udah borokan, atapnya bolong-bolong, catnya ngelupas. Ya dia mesti cat dulu, mesti dicek dulu nih tiangnya kuat atau enggak, atapnya ditutup dulu biar nggak kehujanan. Dan jangan lupa waktu itu lagi COVID loh, sehingga kompetisi berhenti 1 tahun. Gue lagi main bola mini soccer di F7, kalau teman-teman mungkin tahu nih di di daerah depannya Citos. Itu gue ketemu sama Osvaldo Hai, sama Rico Simanjuntak, lagi main fun football, saking nggak ada kegiatannya. Tapi di situ dia bisa bawa ke final. Ya maksudnya sekarang mau proses apa lagi gitu AFF. Masa lu dari ngalahin Arab Saudi, dari ngalahin Jordan, dari ngalahin Australia di U23 Piala Asia, dari ngalahin Korea Selatan, masa ngalahin Kamboja sama Timor Leste doang? Proses itu mah bukan proses ya, proses mundur namanya. Jadi menurut gua kecuali kalau kita bicara Piala Asia, itu baru beda levelnya. Ini kan AFF yang dari berapa 20 tahun lalu kita udah ke final kan. Jadi gue bilang kalau dibilang proses ya enggak juga gitu. Iya, gue malah kita harus sepakat bahwa kita harus mencoret kalimat proses sih. Kata proses itu harus coret dari timnas kita karena proses apa lagi yang harus kita cari? Dan ada satu kata lagi menurut gue harus dicoret. Apa? Evaluasi. Setuju gak? Menurut gue kita evaluasi. Every kita failed, evaluasi. Men. Mungkin yang evaluasinya harus dievaluasi kayaknya. Evaluatornya harus dievaluasi. Evaluatornya harus dievaluasi mungkin. Nah ya, makanya dari situ gue langsung berpikir, ini 2 kata yang menurut gue aneh banget ya. Proses, evaluasi. Sejak gue masih kecil lihat nonton bola, itu selalu yang gue dengar. Dan harusnya sekarang levelnya gak gitu. Maka itu dari itu kan. Berarti itu kan juga menandakan satu hal, pembinaan usia dininya gak jalan. Itu juga sama kan. Berarti kan proses itu harusnya. Dari yang tadi Mas Dedik bilang dari proses 20 tahun lalu, di mana nih? Nggak ada. Kan harusnya jalan terus nih, gitu. Nggak kelihatan. Jadi dan ini kan squad ada akselerasi kan. Jadi memang suka-suka mereka aja nih federasi. Ambil sudut pandang. Lagi dia kejepit, ambil sudut pandang ini. Kan selalu keluar-keluar kan, mau ambisi lolos Piala Dunia 2006. Ada akselerasi, ada kesempatan. Nah sekarang begitu gagal, ada proses. Ada evaluasi. Ada evaluasi. 2030 jadinya. Begitu ujuk, kita akselerasi lagi. Ini ada kesempatan. Begitu gagal nanti, proses lagi. Makanya gue bilang, aduh, ya kita jangan boleh dibodoh-bodohin. Teman, bodoh-bodohin ini dengan cara yang pinter lah. Gitu. Jangan bodoh-bodohin dengan cara yang bodoh gitu. Apa ini kita bisa sebutin proyek gagalnya PSSI dan John Hartman? Gimana menurut? Kalau menilai langsung John Hartman gagal, gue mungkin ada di tengah, belum terlalu lah gitu. Tapi dia banyak bikin kesalahan, iya.
Ya kan kesalahan tactician yang itu tadi gue tanya juga sama orang-orang gimana menurut abang nih mas. Tanya tadi bingung bang si Jordi Amat kok masih dipasang ya gitu. Berarti gue mikir yang sama juga ya. Kok dia nggak bisa ngelihat gitu loh. Padahal dia kan udah naik ke tribun ya. Iya. udah. Jadi apa ya? Gue sampai kehilangan kata-kata. Ya kalau dibilang dia gagal lantas out, kalau gue kurang sepakat. Kalau gue. Tapi kalau dia bikin banyak kesalahan di AFF, iya, dari mulai pemilihan pemain, pemilihan strategi, plus juga udahlah main tribun-tribunan tuh diakhiri lah. Kalau soal itu kan sebenarnya lu bisa suruh asisten dulu kan, gitu. Atau pakai teknologi. Iya kan? Layar ya, pakai layar. Ya bisa pakai layar, pakai apapun. Drone bisa. Kayak Sabi Alonso kemarin kan di misalnya di saat Kalau ke drone Indonesia. nggak boleh lagi. Oh, drone nggak boleh. Drone nggak boleh. Indro Bisa- boleh, Indro. Bisa pakai beberapa orang atau apa yang itu gampang banget secara teknologi kan sebenarnya. Iya. Dan itu kan proses dia lagi di tribun kan waktu di lawan Vietnam kan kita kebobolan 2 kali kalau nggak salah. Iya, pas lagi di atas. Setahu gue ya pemain itu lebih penting adalah ada komandannya di samping lapangan gitu. Ada yang ngomandoin, ada yang dia tahu ada pemimpin gue di samping gitu. Lebih penting itu. Kalau latihan baru tuh. Kalau latihan benar biasanya dia naik ke tribun atau pakai drone atau apa gitu. Kalau lagi pertandingan pemain tuh lebih senang kalau ada dia ngelihat ada sosok pelatih di pinggir lapangan gitu. Jadi itu 1 2 3 4 hal yang menjadi catatan dari John Hartman yang apa ya? Dan gue juga kasih respect ke dia lah karena dia nyamperin fans segala macam. Tapi itu tidak cukup menurut gue. Jadi banyak saran-saran dilakukan yang sekarang kan menjadi dua sisi nih orang berdebat. Apakah kita percaya proyek dia di Piala Asia nanti? Kalau kita mainnya kayak begitu, waduh, wassalam, jangan-jangan kita 0 poin lu ntar di Piala Asia. Iya, Kalau kayak gaya mainnya kayak begitu ya, gitu. Walaupun orang akan mengatakan oh nanti kita kan ketambahan ada mungkin sampai 5 sampai 6 pemain ya yang dari Eropa. Tapi menurut gue vibes-nya itu udah mentalitinya udah agak bermasalah nih situasi ini. Mentality ya. Karena iya, mentality itu dari apa? Dari fans yang makin lama makin kecewa dengan federasi menurut gua ya. Gitu. Karena kalau di teori gerilya itu kan perang itu kan pemain itu kan seperti tentara, fans itu kan seperti masyarakat. Itu kan nggak bisa dipisahkan kan perang gerilya dengan masyarakat. Sama juga dengan pemain dengan fans. Dulu kenapa kita bisa gegap gempita sehingga pemain juga bisa total? Karena semua satu masyarakat ada di belakang mereka. Kenapa? Karena ya semuanya di-manage dengan baik. Sehingga itu yang paling mahal menurut gua. Ya contoh misalnya kita waktu di Piala Asia Senior, kita bisa lolos grup tapi kalah 4-0 dari Australia. Wow, kita semua happy, kita respect. Jadi jangan dianggap juga kita sepak bola itu gak ada kalah. Kita paham ada kalah ada menang. Cuman gimana nih cara kita kalahnya? Secara terhormat atau enggak? Piala Asia U23 kita udah di ujung tanduk lolos ke Olimpiade. Gagal. Apakah kita kecewa? Mungkin ada sedikit. Tapi kita bisa menerima itu. Nah ini kan plus lagi ditambah komunikasi-komunikasi yang sekarang bermasalah. Ini akhirnya jadi apa ya, PR-nya kan juga membuat tambah buruk situasi. Ya PR-nya kan harusnya kalau bagus dibikin lebih bagus lagi lah, dipoles sedikit normal. Kalau buruk dibikin buruknya agak smooth. Ini enggak. Hasilnya buruk, komunikasi makin buruk. Gitu, makin kesini. Kayak kemarin gagal. Kita lagi offer ngobrol. Udah tinggal minta maaf selesai. Kami minta maaf atas kegagalan kami atau katakanlah dengan hasil kami tidak mampu lolos ke apa ya di Piala AFF lah, udah titik selesai. Menurut gue gitu, nggak usah bikin alasan narasi bahwa pemain diteror lah, bahwa apa namanya full squadnya nggak full lah, lalu kita fokusnya nanti ke Piala ASEAN lah, apa ASEAN Cup segala macam. Nah itu yang akhirnya memperburuk situasi kalau gue bilang. Iya. Sampai dulu gue kenapa gue dukung apa STY sampai lo bilang gue ternak. Itu karena pertama kali dia ngelatih tuh gue datang ke latihan pertamanya STY. Oh gitu. Iya. Di Madia apa di GBK? Di Madia. Madia kan ya. Madia. Nah, dan itu dia benar-benar langsung tahu kalau emang kelemahan kita tuh fisik. Dan itu genjot fisik gitu. Ini pelatih udah tepat gitu loh. Sampai lo bilang gua ternak. Iya ya, meskipun kalah, kalau lo kalah dengan dignity, kita happy men. 2007 gue masih inget. Iya, 2007 Piala Asia Iya. Ivan Kolev. Kita hampir lolos meskipun kita kalah 0-1 terakhir lawan Arab, tapi kita tahu berdarah-darah itu man. Dan itu kita semua standing applause. Iya betul. Bahkan kita JTP itu standing applause man. Iya. Segitunya gitu ya. Iya. Dan itu yang
gue nggak akan standing applause dengan timnas kemarin meskipun kalah gitu. Iya. Karena ya kita tahu semangatnya itu semangat dan secara taktikal itu nggak ada, nggak kita lihat sama sekali kan. Iya. Gitu gak sih? Itu nggak sih yang Ya kalian itu kan rasain? bisa kita lihat dari kekecewaan fans kan di stadion kan. Mungkin itu mewakili lah. Terlepas dari ada narasi-narasinya yang agak jorok ya. Kan di suara itu bisa kita dengar tuh. Ada pokoknya mereka kecewa lah gitu. Itu mungkin mewakili kita gitu. Artinya itu tidak akan terjadi saat di round 3 mungkin kualifikasi Piala Dunia. Waktu di Piala Asia Senior, Piala Asia U23 itu nggak ada fans, semua kalah menang ada di belakang. Karena kita tahu mereka udah fight dengan baik, sudah memberikan yang terbaik, baik pelatih maupun juga pemain, semua satu kesatuan. Nah itu yang mahal, nah itu yang nggak dimiliki oleh timnas saat ini. Lihat aja ntar tuh FIFA ASEAN Cup, menurut gua animonya akan turun pasti. Bukan gue berharap ya, kan gua hanya melihat situasi gitu. Sebenarnya kuncinya tuh di AFF. Kalau di AFF ini kita main baik, gak usah bicara juara deh, gak usah bicara final deh, ya kan? Mungkin kita lolos semifinal tapi kalah, tapi mainnya bagus, mungkin animo orang akan oke, kita we accept it, kita berikan semangat, kita menuju ke friendly match yang dinamakan FIFA ASEAN Cup loh. Nah itu yang sering salah itu tuh, friendly match itu, international break Itu kan sebenarnya friendly match, Iya. friendly match yang dikemas oleh bosnya Erick Thohir, Infantino, jadi namanya FIFA ASEAN Cup. Gitu tuh sebenarnya friendly match, dan gue mungkin udah 2 kali cerita ini tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan penonton yang di sini belum tahu. Jadi waktu habis pertandingan lawan Singapura, gue nongkrong sama yang teman-teman tadi orang Singapura, terus udah ngobrol-ngobrol, ditraktir ngopi segala macam. Ya udah selesai, gue bilang oke, see you next month ya di FIFA ASEAN Cup katanya kan. Gue kayak mau ada rasa dalam hati, lihat aja lu ntar pakai J-Itses lu. Terus tau gak dia ngomong apa? Oh bro, we don't care bro. We don't care katanya. Asian Cup is tradition katanya. Oh iya. Iyalah. AFF is tradition ya. Itu- Tiger Cup is tradition. Itu tradition. Apapun namanya yang berubah-ubah kan, sempat Tiger Cup. Tiger Cup, Hyundai apa segala macam. Itu Mitsubishi, tradition di ya. Asia. Mulai dibilang mungkin terlalu berlebihan, tapi mungkin itu seperti Piala Dunia buat di Asia Tenggara. Iya dong, kalau SEA Games kan sekarang udah usia 22 pada 23. Iya, Yang sekolah AFF kan masih senior. Sebenarnya ini Piala Dunia buat kita. Yang itu pun belum pernah sekali kita raih. Nah, kalau bulan September September akhir. nanti itu lawan kita segrup kan Malaysia, Singapura, India. Dan tadi apakah itu representasi pendukung Singapura atau enggak, secara ilmiah mungkin perlu dibuktikan, tapi gua rasa itu spontanitas yang mewakili lah ya menurut gua. Jadi lu bayangkan kita melawan negara Singapura dulu nanti, negara yang tadi udah gua sebutin, kecil, ambisi sepak bola yang nggak ada dan nggak menarik untuk orang ikut sepak bola. Terus kesini pun dia ke ASEAN Cup nggak terlalu termotivasi, sementara kita datang dengan skuad terbaik. Iya, kalau kita nggak juara lagi mah gue udah nggak tahu lah. Gue udah nggak komen deh. Karena itu kan juga nggak gampang loh. Kalau kita juara grup, Langsung kemungkinan final. ketemu langsung final di sana, ketemu Thailand kemungkinan ya, atau Vietnam mungkin. Itu juga jangan anggap remeh juga loh. Iya. Jadi udah ini kan dinaikin nih tensinya nih sama Erick Thohir kan. Bahwa ini kita akan total out. Itu dia naikin standar loh. Sama waktu Pak Sumarji naikin standar di AFF. Kita sikat Vietnam. Kita bisa segala macam. Nah, begitu gagal kan jadi ekspektasi sama kenyataan jomplang. Nah, dia sendiri yang naikin nih. Padahal dia sebenarnya friendly match doang. Tapi karena saking butuhnya pembuktian, dia jadikan ini buat pertaruhan dia. Kalau sampai gagal, gue udah nggak tahu ngomong apa lagi dah. Ntar bilang lagi Asia Cup. Gue Iya kan? udah nggak tahu lagi ngomong. Kaburnya kan begitu biasanya. Gue Nih AFF gagal, larinya ke ASEAN Cup. ASEAN Cup gagal, Piala Asia. Iya. Pasti begitu kan? Iya. Apalagi ini ASEAN Cup dibilang terbesar setelah Piala Dunia. Itu ajaib sih. Gue pengen tanya tim komunikasinya ketua PSSI ini seperti apa sih? Maksudnya masa lu nggak paham situasi masyarakat sih? Kayak tadi kita aja bisa langsung bilang, udahlah kalau udah gagal gitu tinggal minta maaf selesai. Itu kan menurunkan tensi juga. Ya dan memang nggak ada, kecuali memang lu melihat ada loophole untuk ya kita bisa sedikit defense lah. It's okay juga. Misalnya kayak waktu kita kalah lawan Qatar di Piala Asia U23. Nah itu kan jangankan mereka, masyarakat sendiri yang maju untuk membela kita karena kita memang bisa melihat wasit itu sangat fatal lah gitu.
Tapi kan kalau ini kan enggak, kita juga mainnya jelek, terus pemilihan pemain juga kacau, taktiknya nggak jalan, reaksinya juga terlambat. Jadi kita juga mau ngebelain susah. Nah lu udah tahu nggak ada lubang, lu masih cari-cari yang akhirnya lu setiap ngeluarin narasi malah kekik balik gitu. Itu yang gue nggak ngerti seperti apa sih komunikasinya mereka gitu. Atau jangan-jangan emang yang bagus komunikasi cuma John Hetman ya? Apa John Hetman aja jadiin PR-nya PSV ya? Nah itu sebenarnya lebih masuk Iya kan? akal. Iya. Oh berarti dalam kata lain kalian setuju bahwa Erik Thohir out berarti? Bukan John Hetman out? Gitu ya? Kalau lu jangan tanya gue, lu lihat postingan gue tahun lalu. Masa mesti nanya gue? Iya, itu juga lo ngeliat gue di Lah dan tanda kan tangan. Kan yang pilih sendiri, yang bilang sendiri juga kan. Apa namanya kalau kalian mau saya out ya saya siap katanya gitu kan. Ya kayaknya udah banyak yang minta tuh. makanya gue sampai di titik terserah deh. Terserah. Lu mau 3 periode terserah. Lu mau pertahankan sampai kapan pun udah terserah. Gue udah mulai ke titik itu tuh, ke arah titik itu. Ya, nah tapi nanti kita perdalam soal titik itu nanti kita fokus ke ASEAN dan FIFA karena itu sudah jadi depan mata. Tinggal sebulan men, ya kan? Tinggal sebulan lagi loh, literally cuma sebulan dan lo melihatnya kalau kita kemarin kan lihatnya ini kayak apa ya? Kayak jadi kayak telur dan ayam gitu ya, sistem yang buruk atau pemain yang off ya. Tapi udah ada gitu terus. penelitian terbaru katanya ayam duluan. Gitu. Kata itu, padahal di atas jurus semuanya tuh ada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan 100. Kalau presiden 98. Lo yang bilang ya. Loh, ini kan bukan gue yang ngomong. Mengutip. Mengutip. Oke. Nah, soal FIFA ASEAN Cup ini, ada bocoran nggak pemain-pemain dan semacamnya yang apakah mereka emang literally siap? Kalau kita lihat Hapner kan emang dia udah panas. Hapner ya selalu panas men. Always gitu kalau Hapner itu. Dan itu yang gue suka jadi pemain satu ini. Dan dia membuktikan bahwa di pilihan terbaik dibuat dia adalah di Eropa. Dan itu dibuktikan sekarang jadi pemain yang bahkan gue tuh baca tadi pagi media-media di Belanda itu menyebut bahwa ini ya salah satu pemain yang harus dijagain terus di Liga Belanda katanya. Karena dia bisa jadi salah satu back yang paling menakutkan di Fortuna Sittard ke depannya. Kalau bicara Hapner gue itu salah satu pemain yang gue paling respect. Jaitses juga, yang lain juga oke, tapi terutama 2 pemain ini Jaitses sama Jason Hapner. Orangnya sincere, kemudian juga passionate dan militansi dia untuk stay di Eropa itu sangat besar. Gue adalah catatannya dia ke salah seorang yang penting di Indonesia. Dia mengatakan I want to stay in Europe katanya. Itu kan sempat ada isu dia mau ditawar Persija atau apa gitu. Ya terlepas dari itu benar atau enggak, intinya memang dia mau di stay di Eropa. Dan kemarin juga pas timnya main lawan PSV di pre-season kan main 2-2 juga gitu. Jadi gue setuju. Kenapa? Karena prosesnya gue ngikutin detail nih dia nih orang. Dari mulai yang panasan, mulai lebih kalem, apalagi sekarang ada yang ngademin kan. Terus juga Mama kamari kan. Terus dia sempat tuh musim lalu reckless tackle dia kan, kartu merah. Dimarahin sama orang Belanda kan gitu ya, straight itu dimarahin, goblok nih kira-kira gitu. Dan itu gue sempat belain, orang Indonesia ada yang wah kacau nih pelatihnya bego nih katanya. pelatih Fortuna dibego-begoin sama orang Indonesia kan. Padahal menurut gue kalau ada pelatih yang memberikan atensi ke seorang pemain dan dia mengatakan itu, menurut gue tuh satu teguran yang positif. Dan emang abis itu dia mainnya lebih hati-hati, lebih bagus, intinya dia jadi lebih berkembang lah. Makanya gue menaruh harapan besar buat dia dan gue yakin dia bisa untuk stay di Eropa lebih lama. Nanti kalau udah 30-an mungkin dia mau landing main di Bali United supaya dia dekat dengan keluarganya, cari duit gak masalah menurut gue. Tapi kan itu harapan ya, terlepas dari ada pemain yang mau main di Liga 1 misalnya kayak Tom Hai, kayak Eliano, kayak Ivar Jenner, ya kita nggak bisa ngelarang, kita nggak bisa hujat, cuman kita menyayangkan aja sebenarnya kalau bisa di Eropa gitu. Nah kalau untuk para pemain untuk ASEAN Cup nanti ya setahu gue pasti akan full squad, itu udah pasti. Dan pertanyaannya apakah semangat kita sama di ASEAN Cup nanti gitu loh. Mungkin yang paling kita pengen lihat adalah kalau gue pribadi sih pertandingan kita lawan Malaysia ya. Of course. Di tengah mungkin kegalauan kita, kekecewaan kita, kelihatannya kalau lawan Malaysia kita singkirkan semua atribut-atribut apapun itu dan kita akan dukung. Ya yang pasti kita harus banyak berubah bermain dibandingkan lawan Singapura dan lawan Vietnam dan lawan Timor Leste dan lawan Kamboja. Itu harus berubah banget itu dari segi apapun itu, pemanggilan pemain.
Ya, sekali lagi terserah pelatih mau manggil pemain siapa, tapi gua rasa nggak ada salahnya dia untuk apa ya, melihat sedikit lah keluar, mungkin ada sesuatu yang dia nggak lihat gitu, nggak dia tahu atau dia kelewatan, bisa aja nggak ada masalah kan, walaupun ujung-ujungnya itu prerogatif dia. Dan soal permainan lawan Timor Leste, Kamboja, waktu itu awal pertama kali dua-duanya menang, gue sempat mau agak sedikit ini banyak PR nih gitu, tapi gue nggak mau, aduh nanti gue disangkanya kayak Cuma tantrum. sebel gitu. Tantrum. Oke, ya. Nah, tapi sebenarnya lawan Timor Leste lu lihat, dia bisa 3 kali serangan balik mendekati kotak penalti kita, masuk, tapi finishingnya kurang bagus. Itu kan warning, Timor Leste lo peringkat 201, ya kan? Ah udahlah, gua agak tipis-tipis aja. Dan ternyata benar lawan Vietnam dibabat abis kita. Itu bisa 5-0 kita kalah, ya kan? Ada 2 peluang dari satu gue lupa yang ditepis Nadio, satu lagi dari Reverson one on one tapi ke atas. Dan akhirnya puncaknya lawan Singapura kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain satu sama. Jadi lawan apa? Malaysia ntar. Malaysia, lawan Singapura, lawan India, kita harus bermain 180 derajat berubah, gitu. Dan bisa menurut lo? Harus bisa, Dengan ada tambahan-tambahan pemain. harus bisa lah. Itu udah nggak ada alasan lagi. Gila itu pemain Eropa men. J.H. main di papan tengah, back main di papan tengah di Serie A, Calvin Verdong main di Champions League. Dan lumayan inti ya, walaupun gak inti, dia masih kalah dengan Romain Perau. Gantian lah ya kiri. sama Ya, Perau. tapi gantian masih lumayan dan cukup kontributif. Dia red win-nya agak lumayan gede setiap dia main. Lalu Kevin Dix main di papan tengah Bundesliga. Siapa lagi? Ole Romney. Terus mungkin Luke Fikri nanti bisa main. Yes, Love ini udah bisa. Udah bisa. Terus karena kemarin gak dilepas kan karena bukan kalender FIFA. Dean James. Lalu siapa lagi? Miliano Jonathan. Nah, belum sembuh kali ya. Oh, belum sembuh Mungkin ya. belum sembuh ya. Belum sembuh ya. Terus ya Justin Hapner. Ya Nah tapi kalau sampai gagal, ini udah nggak ada ampun lagi buat John Herman. Kalau menurut lo? gue kayaknya menepi gue yang malu kayaknya, gue yang kabur kayaknya, nggak serius ini gue nggak bener-bener gue udah saking orang kan ada berharap, mendorong, marah, kritik, kecewa, kabur sendiri kita. Kayak lu pernah nggak ngeliat orang baca puisi? Sorry ya, lu yang malu ngeliat dia baca puisi gitu. Maksudnya kayak aneh gitu gerakannya. Nah ini sampai lu yang malu, lu yang kayaknya yang salah gua deh, gua pulang aja deh gitu. Bener, tenang ya PSSI. Gua nggak akan demo, gua nggak akan katakanlah menginfluence orang untuk enggak. Gue yang kabur dah. Kalau sampai kita nggak juara Asian Cup ya. Sampai nggak juara. Sampai nggak juara. Di final aja. Even di final doang kita tuan rumah. Gue kabur, bener. Gue yang kabur. Gue nggak akan misalnya parah nih PSSI enggak, parah nih timnas enggak. Gue akan berdoa diri gue. Apa salah apa ya Tuhan? Gue nggak pernah begini kan. Ini saking udah nggak ada jawabannya lagi udah. Itu kembali ke gue. Berarti dia yang keras nih. itu sekuatnya main itu gila itu main. Sekarang aja sebenarnya kalau dipikir-pikir, Tom Hai itu kan 1 tahun lalu masih main di Eredivisie. Ragnar masih main di Liga Belgia. Siapa lagi? Sandy Osman hat-trick, bukan hat-trick apa kalau 3 tuh treble bersama Buriram walaupun dia gak inti banget ya. Terus siapa lagi? Ivar Jenner yang tadi gue bilang, ini sebenarnya kan squad masih bawa Eropa juga. Nah ini bener-bener dari Eropa yang main di Eropa yang pemain inti, kalau enggak juga keterlaluan udah. Berarti yang salah adalah Ya gue sendiri, diri bener, gue sampai segitu ininya. Yang salah dia terlalu berharap. Iya terlalu berharap. Kita harus ngaca diri kita harus ukur. Kalau gue bilang segitu gue udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, gitu. lucu sih ini. Tapi emang kalau misalnya sampai nggak juara sih emang gue akan fair ngomong bahwa ya John Herman nggak cocok dengan sepak bola kita. Nah kalau lu kan masih begitu. Kalau Gue akan fair ngomong gitu. Iya, gue udah nggak sampai tenaga lagi untuk ngomong kayak gitu. Udah gue udah nggak tahu lagi. Tapi ya apalagi alasannya Jo. Dan kita main home loh. Iya. Betul. Home. Dan itu jadi 2 sisi sebenarnya. Yang berkali-kali gue bilang, coba kita lihat kapan kita main away menang. Kita nggak pernah melawan away. Lawan Timor Leste bang di John Buri. Ya lu masa bangga ngalahin penduduk cuman 1,5 juta. Di Thailand lagi bukan di kandang dia. Di Thailand pula. Terus terakhir kita menang tuh dalam waktu berapa tahun itu kan di Vietnam, di Midin kan 3-0. Itu setahu gue. Friendly match kita itu udah 7 tahun gak pernah main away. Gue udah berkali-kali bilang main away lah, 8 kali main away, 8 kali main home, 2 kali main away. Kan orang bilang gini kan cepet,
Butuh duit bang main bola. Iya, kalau lu duitnya setumpuk nggak juara-juara buat apa? Kan bisa dikombinasikan gitu. Makanya kenapa? Kita kan main bola juga nih, walaupun tarkam lah, ya kan. Tapi kan lu beda nih. Kayak dulu kita biasa lu ditonton sama 30.000 orang, 50.000 orang, ada teriakan-teriakan. Tiba-tiba lu main di Stadion Canburi sepi, itu beda mentalitasnya. Masih ingat 2010 kita main lawan Filipina semifinal. Harusnya home and away, tapi kan gara-gara dia nggak siap stadionnya, kita main home 2 kali kan. Begitu sekali kita away ke Bukit Jalil dihajar 3-0. Nah itu juga menjadi masukan gue. Jadi tapi kan itu yang dibangga-banggain kan, kita dipercaya oleh FIFA, Erick Thohir, temennya dia kan, jadi tuan rumah. Iya bagus untuk marketing, untuk duit. Tapi fans ini pemain ini teruji nggak main away? Enggak. Berarti jadi nggak ada alasan lagi, udah main home, terus full squad, lawannya juga tadi udah gue bilang ada beberapa yang kayak pandang sebelah mata kayak Singapura. Waduh kalau nggak juara sih gue nggak tahu. berarti emang Apalagi lawan Malaysia. ya, kita salah ya memilih untuk setia pada Infantino dan setuju kita jadi tuan rumah FIFA Asian Cup. Ini personally gue bilang salah. Kalau kita merujuk pada omongannya Bung Harpa tadi. Enggak, tapi setuju kalau misalnya emang kita harus lebih banyak away. Iya, ya makanya Minimal FIFA ada lah. FIFA Asian Cup ini kan berarti kan salah kalau kita menerima untuk jadi tuan rumah. Harusnya kesempatan untuk kalau lu serius di Asia, ya udah lepas aja ke negara Malaysia kayak biar kita bisa terbang ke sono. Iya gitu sekali-sekali kan. Kan Iya. toh juga nggak terus-terusan. Itu yang gue bilang dari 4 kali, yang kelimanya ya away lah. Ini kan nggak ada. Udah 7 tahun seingat gue, ini kan friendly mas hitungannya kan. Kita nggak pernah away. Jadi yang diincar hanya duit. Ya duit perlu, gue ngerti gitu. Cuman buat apa kalau nggak ada ujungnya juara? Atau nggak ada tempaan mentalitas gitu. Coba kapan kita menang away? Round 3 kemarin kita nggak ada menang away sama sekali. Lawan Australia kalah 5-1, lawan Bahrain 2 sama, lawan China kalah 2-1. Round 2 kita dari Irak 5-1 kalah, dari Filipina aja kita 1 sama. Nggak teruji away-nya. Gitu. Cuman home ya memang dapetin duit. Itu aja hak siar, endorse, penonton, dan lain-lain. Aktivasi jalan. Gitu. Nah balik lagi, ini lu udah dapet privilege seperti itu, harusnya sih udah gak ada alasan lah kita menang. Walaupun gak gampang juga loh, di seberang Thailand dan Vietnam menunggu kalau kita lolos dari grup A. Wow, seorang Bung Harpa akan berhenti ngomongin timnas. Enggak berhenti, gue Enggak gak ya? berhenti. Cuman gue yang ngalah untuk Mundur diri lah. mundur sendiri. Gue yang menyalahkan diri gue sendiri lah. Kayaknya gue yang salah nih udah. Ketika timnas gagal ini jadi berita besar loh nanti bahwa Bung Harpa mungkin akan speechless dengan timnas gitu ya, gitu kali ya. Ya apalagi alasannya kan, udah gak ada lagi. Sampai geleng-geleng kepala lihat John Hedman coy. Nah, satu Singapura penduduknya seuprit. Tadi udah gue jelasin. Mungkin Malaysia lah yang agak sedikit. Malaysia juga lagi transisi. Nah India nggak pernah suka bola. Iya. Taunya kriket kan dia. Iya. Terus ya Jangan-jangan di lapangan main joget-joget. Bollywood men. gitulah kira-kira. Oke. Jadi harus wajib menang lah kalau di FIFA Asian Cup gitu. Asian Cup gitu. Biar kita semangat kita kembali lagi lah gitu. Apalagi menjelang Piala Asia ya. Iya. Sebenarnya kan tadinya kita berharap di AFF ya bisa menjadi modal untuk memupuk mental kita menuju Piala Asia gitu. Nah, sedikit flashback. Sebenarnya gue juga sempat nyinggung tuh waktu kita pertandingan persahabatan lawan apa? Mozambik apa Zimbabwe sih gue lupa. Ya itulah. Nah, gue ketuker mulu itu nggak apa-apa. Sama lawan Oman. Itu kan yang diturunin kan pemain-pemain utama kan. Dan menurut gue kenapa waktu itu nggak diturunin pemain yang memang bakal main di AFF? Nah, Sebagai itu dia. trial ya. Sebagai trial karena itu kan yang terdekat. Nah, menurut gue itu prioritasnya John Hartman adalah untuk mendapatkan validasi. Jadi dia mau dapetin hasil. Nggak salah juga sih, cuman ada konsekuensinya. Jadi dia berharap menang sehingga percaya diri dia naik. Sebagai pelatih dapat approval, mungkin itu. Tapi kalau gue lihat menurut gue ya sebagai pemimpin, lu kadang-kadang harus bisa mengambil keputusan yang tidak populer. Tapi kalau hasilnya bagus, lu akan populer juga. Artinya misalnya kalau gue pakai pemain yang bakal main di AFF nih 2 pertandingan itu. Nah, terus kalau kemudian dengan itu kemungkinan kita di AFF lebih sukses dan kita bisa sukses, orang akan oh gila ya lu berani waktu itu kalah di 2 pertandingan lawan Oman dan Mozambik, tapi kemudian ternyata ini tujuannya, Ini hasilnya. ini hasilnya gitu. Sama kayak waktu itu kita zaman Sintayong latih kan kita masih belum percaya kan awal-awal, wah ini kok begini masih bandingin Luis Milla, tapi
setelah itu dia mulai deliver pelan-pelan, lolos ke round 3 Piala Dunia, dan kan akhirnya kita ini juga kan, apa namanya, kita berikan approval juga, kira-kira gitulah. Wow. Oke, udah mendalam sekali dan berani sekali ini. Yang jelas, oh ya, sebelum kita tutup sesi ini, ada kabar soal abroad para pemain? Info terbaru? Yang pasti kalau Justin tadi udah stay di sana, Ole on loan ke Fortuna Sittard, karena kan ke Oxford United kan juga degradasi kan. Oh, itu klub milik Ya itulah. Menpora. Iya, punya ketua PSSI Erick Thohir. Ketum. Iya. Ketum. Oh, Menpora. Oh, ketum. Sama. Hanya dua-duanya. aduin kayak main Menpora. Nah itu kan degradasi dan dia dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Personally untuk dia menurut gua move yang bagus. Mudah-mudahan dia lebih banyak minute play. Lalu Justin Abdullah, yang lain-lain gak usah dibahas lah. Satu lagi info yang gua update aja, Ivar Jenner itu tetap stay di Dewa United. Oh, tidak jadi ke Persija? Official? Nggak, ya info yang cukup kredibel lah gitu. Why? Walaupun kemarin ya itu pilihan dia. Oke. Gitu. Karena kemarin sempat orang ada beberapa akun yang apa ya, munculin narasi lah tipis-tipis tapi ya mungkin gara-gara dia ketemu di mana tuh, di Stadion GBK kan waktu nonton Chelsea Milan, akhirnya wah jangan-jangan enggak. Dia stay di Dewa. Which is ya pilihan dia sih gitu. Marceng. Marcing cedera masih kan? Cedera. Klubnya? Ya, dia berarti kan abis dipinjemin di Trencin kan balik lagi berarti ke mother klubnya. Nah kita nggak tahu nih. Kalau gue sih berharap dia dapat minute play di Eropa lah. Dipinjemin ke mungkin tim Eropa Timur atau mana. Itu harapan gue, bukan info ya. Supaya dia bisa tetap stay di Eropa, main walaupun mungkin lower league. Tapi mungkin nggak sembuh di 1 bulan lagi nih. Gue nggak Marcing. tahu. Tapi kalau dilihat dari dia dibungkus kakinya sih kayaknya agak mepet ya. Oh. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Ini ya, gua agak Tapi sedih sorry Marceng. gue potong. Hah? Di era John Hartman kayaknya Marcelino juga nggak jadi pilihan utama juga, Bro. Kayaknya ya. Gitu, apalagi dengan full squad kan, ada Ole, ada Luke Fikri, kelihatannya dia nggak terlalu jadi pendulum yang penting banget lah gitu. Jadi kalau dia cedera pun mungkin nggak jadi terlalu mengganggu persiapan gitu.